Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan skill 3. Nah, kalian masih ingat kan di skill 1? Di skill 1, kita mencari subjek dan verb dalam kalimat. Satu kalimat harus memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Kalau kalimat itu tidak memiliki subjek, hanya verb saja, maka kalimat itu salah. Kalau kalimat itu hanya memiliki subjek saja, tapi tidak memiliki verb, maka kalimat itu salah. Kalau kalimat itu sudah memiliki subjek dan verb, dipastikan apakah verbnya sempurna atau tidak. Karena biasanya untuk bentuk continuous atau verb ing atau pasif verb 3 itu sengaja to be-nya tidak diletakkan. Misalnya kalimat she is studying. Studying verb ing tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh to be. Maka kalimat yang benar harusnya she is studying. Ada juga misalnya the picture taken. Nggak bisa taken berdiri sendiri. Kenapa? Itu verb 3. Harus dirubah jadi bentuk pasif. Di depannya harus ada to be. Maka bentuk benarnya adalah the picture was taken misalnya. Atau is taken. Nah, setelah kita mengetahui satu kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb, ternyata mencari subjek di dalam kalimat itu tidak mudah. Karena pertama, kita akan dipersulit oleh yang namanya object of preposition. Itu kita pelajari di skill 2 ya. Jadi object of preposition itu sengaja diletakkan ke dalam kalimat agar kita kebingungan yang mana nih subjeknya. Kalimat itu akan jadi panjang kalau ada object of preposition. Nah, kalau kita tidak tahu yang mana object of preposition, kita akan kebingungan mencari yang mana nih subjeknya, ya. Jadi berhati-hati. Biasanya misalnya kalimatnya the car in the garage is mine. Ada preposition in nih, berarti the garage bukan subjek. Karena di depan preposition namanya object of preposition. Biasanya subjek muncul sebelum preposition. Maka kalau misalnya kalimatnya the car in the garage is mine, maka subjeknya adalah car. Hati-hati dengan object of preposition ya. Nah, di skill ketiga kita akan belajar tentang appositive. Appositive ini juga mempersulit kita dalam mencari yang mana subjek dalam kalimat. Jadi hati-hati dengan appositive. Apa itu appositive? Appositive adalah sebuah kata benda yang diletakkan setelah kata benda lainnya dan memiliki arti yang sama. Dengan kata lain, appositive menjelaskan atau menyediakan informasi tambahan tentang noun yang mendahulinya atau setelahnya. Contohnya di handbook ada Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Di sini kita lihat ada Sally, ada the best student in the class, ada got an A on the exam. Kita tahu got di sana verb. Tapi kita bingung yang mana nih subjek? Sally atau the best student in the class? Nah, disinilah yang namanya appositive. Sally ini adalah subjeknya. The best student in the class adalah appositive. Got di sini verb. Jadi got, Sally subjek, verbnya got. The best student in the class adalah appositive. Letaknya di tengah. Nah, apa fungsi appositif? Dia menjelaskan subjek. Sally, siapa Sally? The best student in the class. Jadi fungsi appositif adalah menjelaskan subjek. Jadi kita harus tahu posisi appositif di dalam kalimat. Nah, di bagian lainnya di handbook dijelaskan dua posisi appositif di dalam kalimat. Dan kalian harus memahami, diingat dua posisi ini. Kenapa? Kalau kalian ingat dua posisi ini, ketika kalian melihat kalimat, kalian tahu, oh ini bukan subjek, ini appositif. Subjeknya ada di sini. Karena ini appositif yang tipe kedua atau tipe pertama. Nah, itu yang harus diingat. Nah, saya akan jelaskan dua tipe posisi appositif dalam kalimat. Yang pertama, appositif muncul di tengah kalimat. Jadi susunannya nanti subjek, appositif, verb. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ya. Subjek Sally, the best student in the class, got an A on the exam. The best student in the class, appositif letaknya di tengah. Ya. Kita lihat contoh. Contohnya titik-titik, George,
comma, is attending the lecture. Kita lihat, verbnya apa? Kita udah tahu, verbnya is attending nih. Tapi George di sini apa? Subjek atau appositive? Kita lihat di sini, ada koma, ada titik-titik, koma, George, koma. Berarti George letaknya di tengah-tengah. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek. George di sini apa? Appositive. Maka kita butuhkan subjek. Cari di pilihan A, B, C, D yang mana subjek. Subjek harus berupa benda atau noun. A, right now, bukan benda. Happily, adverb. Because of the time, ini connector. D, my friend ini adalah noun. Berarti bisa diletakkan my friend, George, is attending the lecture. Nah, itu appositive muncul di tengah, tipe yang pertama. Ingat ya, susunannya adalah subjek, appositive, verb. Tipe appositive yang kedua adalah munculnya di awal. Susunannya appositive, subjek, dan verb. Jadi appositive, subjek, dan verb muncul. Contohnya, titik-titik, Sarah rarely misses her basketball shots. Sarah di sini adalah subjek berupa noun. Misses di sini adalah verb. Berarti sudah ada subjek dengan verb. Berarti apa yang dibutuhkan di sini? Ini adalah tipe posisi kedua dari appositive dalam kalimat. Maka kita butuhkan appositive. Ingat, appositive itu tidak boleh ada verb. Maka pilihan B ini salah. Kenapa? Ada to be. Pilihan C salah. Kenapa? Ada to be. Pilihan D salah. Kenapa? Berarti kita punya A dengan D. Ya, appositive itu harus berupa frase kata benda. Tidak ada kata kerja. A dengan D ini frase kata benda. Yang mana yang tepat untuk masuk ke dalam kalimat ini? Kalimat A lebih tepat. Kenapa? Akan menerangkan si subjek. Ingat, fungsi appositive adalah menjelaskan subjek. Kalau kita masukkan yang A, an excellent basketball player. Siapa? Sarah. Masuk kan? Tapi kalau kita masukkan D, her excellent basketball play. Siapa? Sarah. Tidak masuk. Maka pilihan A adalah jawabannya. Ingat dua tipe posisi appositive di dalam kalimat ini. Yang pertama, appositive muncul di tengah. Jadi subjek, appositive, verb. Yang kedua adalah appositive muncul di awal. Susunannya appositive, subjek, dan verb. Hati-hati, dan appositive tidak boleh ada kata kerja atau to be. Dia harus berupa frase kata benda. Dan appositive menjelaskan subjek. Lihat contoh exercise 3. Kalian harus kerjakan ya exercise 3. Tugas kalian di exercise 3 ini adalah tentukan subjek, verb, dan appositive dalam kalimat. Kemudian indikasikan apakah kalimat itu salah atau benar. Lihat contoh pertama. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, di sini ada the son of the previous owner, Ini tipe pertama atau tipe kedua? Appositive. Posisi appositive dalam kalimat. Ini tipe kedua. Karena appositive-nya muncul di awal. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Jadi, the son of the previous owner. Siapa itu? Dia the new owner. Subjeknya the new owner. Owner adalah subjeknya. Verbnya is undertaking. Berarti kalimat ini benar. Kenapa? Appositifnya menjelaskan subjek dan di appositif tidak ada kata kerja. Kemudian subjeknya ada, verbnya juga ada. Nah, sekarang silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Lebih baik tanyanya lewat line ya. Akan cepat saya balas. Oke, got it? Oke, let's break the limits.